Hai friends, jumpa lagi bersama Aditya Pratama. Kali ini aku kedatangan sebuah laptop dari Lenovo yang memiliki prosesor AMD, yaitu Lenovo IdeaPad Slim One. Nah, prosesor yang dipakainya adalah AMD Ryzen 3 7320U, yang dimana prosesor ini merupakan keluarga dari Ryzen 7020 series. Saat ini AMD punya 5 varian seri di prosesornya. Yang pertama adalah Ryzen 7045 series yang ditujukan untuk extreme gaming. Yang kedua ada Ryzen 7040 series yang ditujukan untuk gaming dan konten kreator. Yang ketiga ada Ryzen 7035 series yang ditujukan untuk laptop premium ultra thin yang biasanya untuk kelas bisnis gitu ya. Kemudian yang keempat ada Ryzen 7030 series untuk laptop mainstream. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah series Ryzen 7020. Yang secara positioning, AMD 7020 series ini ditujukan untuk daily use seperti untuk pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, dan konten kreator yang baru aja mulai. Karena untuk harganya terbilang cukup affordable. Untuk laptop ini sendiri harganya ada di 6 jutaan aja. Dan juga udah mendukung fitur modern seperti AV1 decoder, RDNA2 grafik, dan untuk baterainya ini irit banget di kelasnya. Karena fabrikasi dari prosesor ini adalah 6 nanometer, jadi udah pasti efisien banget untuk konsumsi dayanya. AMD Ryzen 7020 series terdapat 4 SKU di dalamnya, yaitu Ryzen 5 7520U, Ryzen 3 7320U, Athlon Gold 7200U, dan Athlon Silver 7120U. Oh ya, sebelumnya aku akan jelasin dulu makna dari SKU yang ada pada Ryzen ini ya. Oke, untuk angka yang pertama yaitu angka 7 menandakan bahwa ini prosesor rilisan tahun 2023. Kemudian yang angka kedua menunjukkan segmentasi dari performanya. Semakin besar angkanya maka makin tinggi juga spek dan performanya. Lalu selanjutnya ada angka yang ketiga yaitu menandakan arsitektur dari prosesornya, misalnya Zen 1, Zen 1 Plus seperti itu ya. Kemudian angka yang keempat menandakan jenis segmentasi kelas produknya berdasarkan arsitekturnya. Contohnya di sini ada Ryzen 3 7320U. Karena prosesornya menggunakan arsitektur Zen 2 bukan Zen 1 Plus atau Zen 3 Plus, maka SKU untuk angka keempatnya adalah 0. Kemudian yang paling ujung adalah huruf U yang menandakan kategori TDP-nya. Nah, sekarang jadi paham kan makna dari nomor SKU yang ada pada prosesor AMD Ryzen? Lalu apa saja nih fitur yang baru yang ada pada series 7020 ini? Meskipun series ini masih menggunakan arsitektur Zen 2, namun prosesor ini mempunyai fitur modern yang cukup menarik dan pasti tidak ada di series sebelumnya. Contohnya sudah menggunakan RDNA2 teknologi untuk arsitektur GPU-nya, yang dimana ini juga dipakai di VGA Card RX 6000 series, namun dengan harga yang jauh-jauh di bawahnya. Pada RDNA2 ini kita disuguhkan dengan fitur ray tracing, sehingga untuk bermain game akan terlihat cukup realistis ya. Oke, kita lanjut bahas lebih dalam lagi untuk spesifikasi dari laptop ini ya. Seperti yang aku bilang di awal tadi ya, untuk prosesor dari laptop ini menggunakan AMD Ryzen 3 7320U dengan codename Mendocino. Prosesor tersebut sudah menggunakan fabrikasi 6 nanometer, di mana untuk efisiensi dayanya jauh lebih baik dari seri-seri sebelumnya. Prosesor ini memiliki 4 core dan 8 thread dengan clock speed 2,4 GHz, dan untuk L3 cache-nya ada di 4 MB. Nah, yang menarik untuk integrated grafiknya menggunakan Radeon T610M dengan 2 compute unit dan 128 stream prosesor. Di bagian memori atau RAM menggunakan konfigurasi dual channel 8GB dan si prosesor sudah mendukung LPDDR5 sehingga untuk performanya jauh lebih optimal dibandingkan seri sebelumnya. Untuk clock memorinya sudah up to 5500 MHz. Dengan konfigurasi RAM yang cukup bagus ini tentunya akan menjadi nilai tambah juga bagi si laptop ini ya. Kemudian untuk penyimpanannya menggunakan SSD 256GB yang bisa dibilang ini cukup banget untuk dipakai kerja kantoran atau ngerjain tugas kampus. Kalau masih kurang ya kita tinggal beli aja external SSD ya. Beralih ke bagian displaynya, Lenovo IdeaPad Slim 1 ini menggunakan layar beresolusi Full HD dan sudah sewajarnya ya karena di tahun ini dengan resolusi gitu udah menjadi standar. Untuk ukuran layarnya adalah 14 inch dengan panel TN, dan ini bezelnya cukup ramping ya. Nah, untuk keakuratan warnanya gimana nih? Oke, sesuai dengan peruntukan dan harganya, si Lenovo ini memang belum punya layar 100% sRGB ya.
Tapi kalau melihat dengan harganya yang 6 jutaan aja, aku rasa kurang bijak deh kalau minta spek yang udah 100% sRGB ya. Tapi untuk daily use ini sudah mumpuni banget sih, dan aku nggak ada masalah selama memakai si Lenovo IdeaPad Slim One ini. Kemudian untuk webcamnya sudah menggunakan 720p yang kualitasnya cukup untuk segmentasi laptop 6 jutaan. Dan sudah ada cover kameranya sehingga lebih secure ketika kita sedang browsing ya. Kemudian di sektor build quality-nya, laptop ini masih menggunakan plastik sih. Tapi looks-nya low profile dan minimalis banget. Aku suka dengan warna silvernya karena ini kayak khas laptop premium gitu ya. Dimensi dari laptop ini adalah 325 x 217 x 17,9 mm. Gak nyampe 2 cm ya tebalnya, jadi enak banget untuk dibawa kemana-mana. Lalu pada keyboardnya ini belum punya backlit ya, dan untuk feel ketiknya memang sedikit berat. Tapi justru aku lebih suka yang kayak gini. Kalau terlalu empuk tuh malah terkadang sering kepencet sendiri keyboardnya. Nah, pada bagian trackpadnya ini cukup presisi ya, dan size-nya juga pas. Tapi kalau digedein dikit pasti akan lebih oke lagi. Tapi selama aku pakai sih ya nggak ada masalah yang gimana-gimana sih. Beralih ke bagian portnya. Nah, yang aku suka nih, Lenovo IdeaPad Slim One ini ada slot SD card-nya. Dan ini berguna banget bagi konten kreator atau orang yang kerjaannya berhubungan dengan kamera. Dan dalam workflow kerjaanku ini sangat kepake banget. Kemudian ada port full HDMI, 2 USB Type A, port audio jack 3,5 mm, dan ada USB-C untuk transfer data yang lebih ngebut. Kemudian di sektor soundnya, Lenovo IdeaPad Slim One ini mengusung speaker Dolby Audio sehingga untuk kualitasnya sudah cakep banget. Di bagian powernya, si laptop ini punya 42 watt hour dan ini sudah support rapid charge. Untuk nonton film dengan resolusi 1080p kurang lebih bisa bertahan 10 jam. Dan laptop 6 jutaan mana yang baterainya bisa seawet ini? Nah, kalau kalian pemula banget di dunia perlaptopan, kalian nggak perlu khawatir. Karena si Lenovo IdeaPad Slim One ini sudah pre-install Windows 11 Home. Jadi tinggal pakai aja. Oke, sekarang kita masuk ke segmen pengetesan. Untuk pengetesan yang pertama, aku menggunakan Cinebench R23. Dan hasil yang didapat untuk multicore-nya adalah 4003 poin. Di atas kertas, performanya melebihi Intel Core i7. Oh, ini gila sih. Kemudian untuk pengetesan single core-nya mendapatkan skor 942 poin. Nah, untuk pengetesan yang kedua, aku menggunakan laptop ini untuk merender video dengan durasi 5 menit dengan resolusi 1080p. Waktu yang digunakan untuk merender video adalah 1 menitan aja. Dan ini termasuk kencang banget loh untuk kelas laptop entry level. Lanjut ke pengetesan yang ketiga ya. Kali ini aku coba untuk bermain Valorant ya. Teman-teman bisa lihat ya untuk performanya gimana, smooth atau enggak. Dan aku rasa sih ini cukup smooth ya untuk laptop di harga 6 jutaan begini. Aku juga main Aspal 9 di laptop ini ya, dan grafiknya ini keren banget sih. Untuk pantulan cahayanya juga cukup realistis, dan aku ngerasa enjoy aja main game Aspal 9 di laptop yang ditenagai oleh Ryzen 3 7320U ini. Kemudian untuk pengetesan game yang terakhir adalah game PUBG ya. Dan ini juga masih playable banget sih. Pengetesan yang keempat adalah AV1 decodernya, yang menurutku ini juga salah satu fitur yang bagus banget. Yang mungkin semua orang juga belum tahu ya. Saat sedang play video 4K 60 fps, utility dari CPU-nya ini rendah banget. Dan ini efeknya laptop ini jadi makin efisien jika digunakan untuk play video yang kodeknya AV1 ya. Dibandingkan dengan laptop lain yang belum ada AV1 decodernya. Kalian yang suka nonton film drakor, yuk gak usah ragu lagi ya untuk membeli laptop ini. Nanti linknya akan aku taruh di bagian deskripsi dari video ini ya. Nah, kesimpulannya, Lenovo IdeaPad Slim One dengan prosesor AMD Ryzen 7320U mampu memberikan performa yang cukup powerful di kelasnya. Fabrikasi prosesornya sudah 6 nanometer, yang hemat daya dan grafisnya yang ditenagai oleh Radeon T610M, yang kinerjanya juga mumpuni banget, sudah mendukung ray tracing. Walaupun sebenarnya laptop ini bukan ditujukan untuk gaming, namun tenang aja ya, kalian tetap bisa ngerasain performa yang cukup menarik ya, dan bisa dibilang lancar. Ditambah dengan fitur AV1 decodernya ini, bikin laptop ini jadi makin irit dayanya. Apalagi sudah dikasih RAM 8GB dual channel lagi, serta sudah support LPDDR5.
Nah, yang paling penting, laptop ini memiliki harga yang cukup affordable. Hanya dengan 6 jutaan aja, kalian bisa mendapatkan laptop dengan performa yang powerful banget. Dan yang pasti nggak akan menguras isi dompet teman-teman sekalian ya. Pertanyaannya, laptop ini cocoknya untuk siapa? Nah, laptop ini cocok untuk pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, atau konten kreator yang baru aja mulai. Untuk ngetik pasti oke, untuk coding juga bisa, ngedit video bisa banget. Dan yang pasti untuk ngegame juga gokil performanya. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Aditya Pratama pamit, and see you on the next one.